program studi pendidikan fisika semester 8 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan MIPA, Universitas Nusa Cendana, Kupang. Saya di sini bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramboridaki, nomor induk mahasiswa 105 2007. Saya dari program studi pendidikan fisika semester 8 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan MIPA, Universitas Nusa Cendana, Kupang. Itulah sekilas kenalan kami, saya dan rekan saya. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi sebagai tugas pemenuhan mata kuliah pengenalan komputer yang diasuh oleh dosen pengasuh mata kuliah Bapak Martibani SPD MSI. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang alat optik. Jelas tentang pengertian saya atau alat optik. Yang berikut kami akan melanjutkan materi yaitu tentang pembagian atau pengelompokan mengenai alat-alat. Yang pertama, pengertian dari alat optik. Jadi berdasarkan sifat cahaya, yaitu cahaya itu dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Kemudian ada juga benda yang memiliki sifat dapat memantulkan cahaya, misalnya cermin, dan ada benda juga yang dapat membiaskan cahaya, misalnya lensa. Kemudian berdasarkan sifat benda tersebut, maka kita dapat memanfaatkan sifat benda untuk membantu mengatasi keterbatasan penglihatan manusia, yaitu dengan telanjang mata. Jadi berdasarkan uraian di atas, maka alat optik itu sendiri merupakan alat yang bekerja berdasarkan sifat cahaya, yaitu dapat dibiaskan dan cahaya itu sendiri dapat dipantulkan. Untuk materi tentang pembagian alat optik, di sini pertama, alat optik secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama alat optik alami, yang kedua itu adalah alat optik buatan. Untuk alat optik alami itu contohnya sendiri adalah mata. Jadi mata merupakan bagian dari 5 panca indera. Yang berikut untuk alat optik buatan yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama kamera, yang kedua mikroskop, yang ketiga kaca pembesar, dan yang terakhir teropong. Jadi untuk materi tentang pembagian alat optik, saya pertama akan menjelaskan tentang alat optik alami, yaitu mata. Untuk mata sendiri, di sini kami akan membagi materi mata dalam beberapa bagian. Jadi yang pertama kita akan melihat tentang bagian-bagian dari penyusun organ mata itu sendiri. Yang kedua, kami akan membagi atau membawakan materi tentang cara kerja mata. Yang ketiga itu daya akomodasi mata. Yang berikut yaitu cacat mata atau kelainan pada mata. Jadi yang pertama kita tentang bagian-bagian mata. Secara umum, bagian-bagian mata terdiri dari lensa, retina, bintik kuning, bintik buta, saraf mata, dan yang menarik di sini adalah otot akomodasi yang sebentar akan kita bahas lebih rinci mengenai cara kerja otot akomodasi. Yang berikut kornea, pupil, dan iris. Itu sepintas tentang bagian-bagian mata secara umum. Untuk materi selanjutnya
bagian mata beserta fungsinya masing-masing. Jadi berdasarkan gambar tentang struktur mata pada slide sebelumnya, di sini kita akan melihat bagian mata yang pertama lensa dengan fungsi membentuk bayangan pada retina. Dan yang kedua iris, itu berfungsi untuk mengatur besar kecilnya pupil. Sedangkan pupil sendiri berfungsi mengatur banyaknya intensitas cahaya yang masuk ke dalam bola mata. Sedangkan kornea berfungsi melindungi mata dan membantu terjadinya pembiasan pada lensa mata. Sedangkan otot akomodasi di sini berfungsi untuk menarik dan mendorong lensa mata sehingga lensa mata dapat menebal atau menipis. Sedangkan retina yaitu layar pada mata yang berfungsi untuk menangkap bayangan yang dibentuk oleh lensa mata. Kemudian yang berikutnya itu tentang bintik kuning. Bintik kuning yaitu bagian mata yang paling peka terhadap cahaya. Jadi bila bayangan suatu benda jatuh pada bintik kuning, maka benda akan terlihat sangat jelas. Kemudian bintik buta yaitu bagian mata yang tidak peka, jadi dia merupakan kebalikan dari bintik kuning. Sehingga bila bayangan suatu benda jatuh tepat di bintik buta, maka bayangan benda tersebut tidak akan terlihat oleh mata. Itu sekilas tentang fungsi-fungsi dari bagian-bagian mata. Akan maju ke materi selanjutnya, itu tentang cara kerja dari organ mata itu sendiri. Jadi untuk cara kerja untuk organ mata, di sini kami akan menampilkan beberapa animasi. Jadi ini adalah lensa mata. Jadi kita akan melihat bagaimana perubahan yang terjadi pada lensa mata ketika benda berada pada jarak dekat, kemudian benda berada pada jarak yang jauh dari mata. Sekarang kita melihat benda berada pada jarak dekat dan perubahan yang terjadi pada lensa mata. Jadi ketika benda berada pada jarak dekat, lensa mata akan mulai membesar. Kemudian ketika benda berada pada jarak yang jauh, lensa mata akan mengecil atau menyempit. Sekian untuk cara kerja mata. Kita maju ke materi selanjutnya tentang pembentukan bayangan pada mata. Jadi cahaya yang masuk pada mata difokuskan oleh lensa mata, kemudian ke bagian belakang yang disebut retina atau layar yang berfungsi menangkap bayangan pada mata. Kemudian untuk mengatur agar bayangan selalu jatuh pada retina, lensa mata dapat menebal atau menipis disesuaikan dengan jarak benda terhadap mata. Seperti animasi sebelumnya, ketika benda berada pada jarak yang dekat, lensa mata akan menebal. Kemudian ketika benda berada pada jarak yang jauh, lensa mata akan menipis. Itu adalah kemampuan akomodasi mata. Kemudian bayangan terbentuk pada retina bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Bentuk bayangan benda yang jatuh pada retina itu seolah-olah direkam dan disampaikan ke otak melalui syarat optik. Jadi bayangan ini yang sampai ke otak dan memberikan kesan melihat bayangan benda kepada mata. Jadi apabila mata dapat melihat objek dengan jelas, maka bayangan yang terbentuk juga akan tepat jatuh di retina. Kemudian yang berikut kita akan melihat apa itu daya akomodasi mata. Jadi daya akomodasi mata itu adalah kemampuan lensa mata untuk menebal dan menipis seperti simulasi pada slide sebelumnya tadi. Jadi saat melihat objek yang dekat, lensa mata akan berakomodasi menjadi lebih cembung, sehingga bayangan yang terbentuk jatuh tepat pada retina, sehingga kita dapat melihat benda dengan jelas. Kemudian sebaliknya, ketika kita melihat objek yang jauh atau benda yang jauh, lensa mata akan menjadi lebih pipih atau menipis, sehingga dia memfokuskan bayangan tersebut, sehingga bayangan benda jatuh tepat pada retina mata. Kemudian yang berikut, ini adalah animasi mengenai kemampuan akomodasi mata tadi, yaitu perubahan ukuran lensa mata. Jadi ketika mau melihat objek yang jelas, objek yang dekat, di sini lensa mata akan menjadi lebih cembung, sehingga bayangan benda jatuh tepat pada retina. Kemudian ketika melihat objek yang jauh, lensa mata akan
menyempit atau mengecil sehingga bayangan benda jatuh tepat pada retina. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian yang terakhir dari materi tentang mata, yaitu tentang cacat mata atau kelainan yang terjadi pada mata. Cacat mata yaitu ketidaknormalan pada mata dan dapat diatasi dengan menggunakan solusi, yaitu memakai kacamata, menggunakan lensa kontak, atau melalui operasi atau disenari dengan radiasi laser. Untuk cacat mata itu sendiri dibagi menjadi 3 cacat mata. Yang pertama rabun jauh atau miopi, yang berikut rabun dekat atau hypermetropi, dan yang terakhir yaitu mata tua atau presbiopi. Pertama kita akan melihat tentang cacat mata miopi. Cacat mata miopi itu sendiri disebut juga dengan rabun jauh. Jadi cacat mata miopi ini terjadi karena kurang jelas melihat benda-benda yang letaknya jauh karena titik jauhnya terbatas atau puntum remutumnya jauh atau terbatas. Diakibatkan karena bentuk lensa yang tidak dapat terlalu tipis, sehingga bayangan benda selalu jatuh di depan retina ketika benda itu berada pada tempat yang jauh. Jadi ini adalah animasi gambar untuk kelainan mata, cacat mata miopi. Jadi di sini untuk batas penglihatan dekat, puntum proximum itu normal 25, lebih kecil dari 25 cm. Sedangkan puntum proximum, puntum remutum yaitu titik terjauhnya itu untuk mata normal itu mencapai tak berhingga, tetapi untuk cacat mata miopi dia hanya berada pada batas tertentu. Yang berikut cacat mata yang berikutnya yaitu tentang hypermetropi. Hypermetropi ini juga sering disebut juga dengan rabun dekat. Nah, rabun dekat itu sendiri merupakan kelainan mata karena kurang jelas melihat benda-benda yang letaknya dekat dengan mata. Titik dekatnya lebih besar dari 25 cm, sedangkan untuk mata normal itu dia harusnya lebih kecil dari 25 cm. Diakibatkan karena bentuk lensa yang tidak dapat terlalu cembung. Nah, sehingga bayangan yang terbentuk itu selalu jatuh di belakang retina jika benda berada pada jarak yang dekat atau jarak normal atau sering disebut jarak baca. Ini adalah sekilas animasi mengenai kelainan atau cacat mata hypermetropi. Jadi untuk mata normal seharusnya puntum proximum atau titik dekat baca itu seharusnya lebih kecil dari 25 cm. Sedangkan puntum remotum atau titik terjauhnya normal yaitu tak berhingga. Untuk ini selanjutnya kita akan melihat animasi yaitu berupa file software flash. Kita akan melihat ketiga cacat mata yang ada tadi beserta dengan solusi atau pengobatan alternatif yang digunakan untuk mengatasi ketiga cacat mata tersebut. Jadi ini kita akan melihat bagaimana bayangan yang dihasilkan ketika melihat sebuah benda dalam kondisi mata normal. Ini adalah benda. Jadi untuk mata normal, posisi benda jatuh tepat pada retina mata. Ini adalah bentuk bayangan yang dihasilkan
Nah, untuk cacat mata miopi, bentuk lensa mata itu dia terlalu tebal, artinya tidak dapat memipih, sehingga bayangan benda itu jatuh tepat di depan retina. Jadi bayangan benda jatuh di depan retina, sehingga bayangan benda terlihat kurang jelas. Solusi yang digunakan itu menggunakan kacamata berlensa cembung. Kacamata berlensa cembung itu sehingga bayangan terbentuk itu jatuh tepat pada retina, kemudian kita dapat menggunakan lensa kontak. Lihat kepada animasi sehingga bayangan yang dihasilkan juga tepat jatuh pada retina. Kemudian solusi alternatif lain dapat menggunakan radiasi sinar laser. Kemudian untuk hypermetropi, ya ini diakibatkan karena bentuk lensa yang tidak dapat menebal, artinya lensanya dalam keadaan tipis, sehingga bayangan benda yang dihasilkan itu jatuh di belakang retina, sehingga kita tidak dapat melihat benda dengan jelas. Solusi yang digunakan menggunakan kacamata berlensa cembung. Kacamata berlensa cembung ini sehingga menghasilkan bayangan yang posisi jatuhnya tepat pada retina, atau dapat menggunakan lensa kontak seperti pada animasi, atau juga dapat menggunakan solusi berupa radiasi sinar laser. Sedangkan cacat mata presbiopi itu karena kemampuan akomodasi mata, sehingga otot akomodasi mata itu perlu dirangsang sehingga bisa bekerja seperti keadaan normal. Nah, jadi ini posisi bayangan benda jatuh di belakang retina. Kemudian diatasi dengan kacamata berlensa dua, yaitu lensa cekung dan cembung, sehingga cacat mata untuk mata tua dapat diatasi. Jadi materi tentang simulasi di atas atau animasi di atas mengakhiri materi tentang mata. Perbedaan antara kamera dan mata. Masuk ke bagian yang pertama, yaitu bagian-bagian dari kamera. Secara umum bagian-bagian dari kamera itu terdiri dari aperture, diafragma, lensa, rangefinder, dan film. Nah, kamera di sini merupakan alat optik yang berfungsi untuk merekam gambar bayangan suatu benda. Prinsip kerja kamera itu sendiri mirip dengan prinsip kerja pada mata. Aperture berfungsi mengatur banyaknya cahaya yang masuk. Aperture bisa diukur dengan angka f4, f5, atau f6. Sedangkan lensa pada kamera berfungsi untuk membentuk bayangan pada film. Bayangan tersebut bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Film berfungsi menangkap dan merekam gambar bayangan benda yang dibentuk oleh lensa. Kemudian rangefinder berfungsi mengatur jarak lensa agar bayangan selalu jatuh tepat pada film. Kemudian kamera selanjutnya itu cara kerja dari kamera. Jadi di sini untuk benda yang berwarna merah itu merupakan posisi benda pada jarak yang cukup dekat dengan kamera. Sedangkan benda yang berwarna biru itu mewakili benda yang berada untuk jarak yang agak jauh dari kamera. Sekarang kita lihat bagaimanakah bayangan yang dihasilkan oleh benda yang berada pada jarak yang cukup dekat dengan kamera. Jadi kita lihat di situ bayangan yang terbentuk. Kemudian yang berikut untuk benda yang berwarna biru, bayangan yang dihasilkan. Jadi di sini dari animasi di atas
dapat dirumuskan untuk persamaan yang berlaku itu 1/S tambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Nah, berikutnya adalah penjelasan tentang persamaan di atas. Jadi ini adalah kamera, kemudian di depannya itu adalah objek yang digunakan. Jadi di sini kita lihat berkas sinar yang melalui objek, kemudian masuk ke dalam lensa, kemudian melewati apertur, shutter, kemudian masuk ke film. Nah, jadi film di sini berfungsi sebagai, kalau untuk mata berfungsinya sebagai retina, jadi tempat objek. Jadi sifat bayangan yang terbentuk itu nyata, terbalik dan diperkecil. Kemudian di sini S tadi merupakan jarak dari objek ke lensa kamera. Kemudian S aksen itu adalah jarak dari lensa kamera ke film atau tempat bayangan dibentuk. Kemudian di sini kita akan melihat perbedaan dari kamera dan mata. Jadi yang pertama, perbedaan tempat bayangan dibentuk. Jadi pada kamera itu film, sedangkan pada mata itu retina. Sedangkan pengatur cahaya itu pada mata adalah iris, kemudian pada kamera itu diafragma. Kemudian jarak bayangan yang terbentuk pada kamera itu berubah sesuai dengan jarak benda, sedangkan pada mata jaraknya selalu tetap. Kemudian jarak fokus itu pada kamera itu tetap, sedangkan pada mata itu berubah sesuai dengan jarak benda, itu adalah jarak fokus. Jadi kemudian kita akan masuk ke alat optik berikutnya, itu tentang mikroskop. Mikroskop ini merupakan alat optik yang sangat penting digunakan dalam melakukan kegiatan eksperimen. Untuk mikroskop dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kita akan menjelaskan tentang bagian-bagian mikroskop. Yang berikut cara kerja dari mikroskop itu sendiri, kemudian perbesaran dari mikroskop. Terang yang dihasilkan oleh mikroskop. Yang pertama, sebuah mikroskop itu terdiri dari sepasang lensa cembung yang berfungsi memberikan perbesaran yang lebih dibandingkan loop yang hanya memiliki sebuah lensa cembung tunggal. Lensa cembung pada mikroskop disebut lensa objektif dan lensa okuler. Nah, jadi di sini kita akan melihat animasi dari file Shockwave Flash. Nah, jadi
Yang pertama ini, untuk nomor 1 itu namanya lensa okuler. Di sini lensa okuler berfungsi memperbesar bayangan benda dari bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif. Kemudian ini ada lensa objektif, yaitu lensa memperbesar bayangan langsung dari objek. Di sini lensa objektif dapat diubah. Dia memiliki 3 lensa objektif dengan perbesaran yang berbeda sehingga dapat diubah. Kemudian di bawah itu adalah reflektor. Reflektor itu adalah cermin cekung yang berfungsi mencari, mengumpulkan, dan mengarahkan sinar tepat pada objek yang diamati. Cermin datar memantulkan cahaya apabila sumber cahaya cukup terang. Berikut masih tentang bagian-bagian dari mikroskop. Yang pertama itu adalah tubus. Tubus ini adalah bagian yang langsung bersentuhan dengan lensa okuler, berfungsi meneruskan cahaya dari lensa objektif ke lensa okuler. Kemudian adalah lengan mikroskop yang berfungsi untuk memegang mikroskop saat dibawa atau dipindahkan. Kemudian ini adalah pengatur fokus kasar, yaitu memperjelas bayangan benda. Kemudian yang ini adalah pengatur fokus halus, fungsinya lebih mempertajam bayangan benda yang dihasilkan. Kemudian bagian berikut adalah revolver yang berfungsi mengganti lensa objektif dengan perbesaran yang diinginkan, karena lensa objektif itu memiliki perbesaran yang berbeda, jadi dapat kita gunakan sesuai dengan keinginan kita dengan cara memutar revolver. Kemudian meja benda atau tempat untuk menyediakan preparat yang akan diamati. Kemudian penjepit berfungsi menjepit preparat agar tidak berubah posisi. Kemudian yang berikut, penyangga mikroskop berfungsi untuk menopang bagian atas dari mikroskop. Yang berikut, skrup fungsinya mengatur sudut berdirinya mikroskop. Bayangan yang dihasilkan pada lensa objektif itu nyata terbalik dan diperbesar, sedangkan bayangan dihasilkan pada lensa okuler itu maya terbalik dan diperbesar juga. Yang berikut, kita akan melihat cara kerja dari sebuah mikroskop. Jadi ini adalah lensa objektif, yaitu lensa yang dekat dengan objek. Kemudian cahaya dari lensa dari benda masuk ke lensa objektif, diteruskan, kemudian melewati lensa okuler, yaitu lensa yang dekat dengan mata sehingga dia mengalami perbesaran. Kemudian rumus yang digunakan sini adalah 1/SOB tambah 1/SOK tambah itu sama dengan 1/FOB. SOB itu sendiri adalah jarak dari benda ke lensa objektif, sedangkan SOB aksen itu jarak dari lensa objektif ke bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif. Sedangkan SOK itu jarak dari bayangan dihasilkan oleh lensa objektif terhadap lensa okuler. Sedangkan SOK itu jarak bayangan dari lensa okuler terhadap bayangan yang dihasilkan benda oleh lensa okuler. Perbesaran benda itu M sama dengan MOB tambah kali K. Berikut ini adalah sedikit simulasi bagaimana cara menggunakan mikroskop, yaitu dengan
mengatur posisi benda sehingga terlihat posisinya lebih besar dan jelas. Jadi dengan cara menggeser posisi dari lensa okuler dan lensa objektif seperti ini. Jadi ini adalah bayangan yang dibentuk dengan posisi yang jelas. Kemudian simulasi tadi beri materi tentang mikroskop. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang perbesaran bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif adalah rumusnya MOB sama dengan 1 S aksen OB per S OB. Jarak antara lensa objektif dan lensa okuler disebut panjang mikroskop atau D. Itu D sama dengan SOB tambah S aksen B. Kemudian perbesaran bayangan. Total mikroskop itu untuk mata berakomodasi maksimum. Besarnya adalah M total sama dengan S aksen OB per S OB kali 25 per FOK tambah 1. Sedangkan untuk mata tidak berakomodasi, itu M total itu sama dengan S aksen OB per SOB kali 25 per FOK, di mana S aksen OB dan SOB kemudian FOK itu berada dalam satuan cm. Jadi persamaan di atas mengakhiri uraian materi tentang mikroskop. Sedangkan materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Fitri Rambu Nodu Jaki. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang kaca pembesar. Kaca pembesar atau loop adalah alat optik yang terdiri dari lensa cembung. Fungsinya yaitu untuk melihat benda, itu benda kecil, yaitu benda yang diletakkan antara O dan F. Sifat bayangannya yaitu maya tegak diperbesar. Seperti kita lihat pada animasi, ini kaca pembesaran, ini benda. Bendanya sangat kecil dan setelah diletakkan dengan kaca pembesar dan bendanya akan kelihatan besar. Loop atau kaca pembesar merupakan salah satu alat optik yang paling sederhana, itu yang terdiri dari sebuah lensa cembung yang berfungsi yaitu memperbesar bayangan benda-benda kecil yang diamati. Cara kerja perbesaran bayangan oleh loop yaitu seperti yang terlihat pada animasi, itu di mana Sn sama dengan titik dekat mata normal dan F sama dengan fokus rendah, S jarak benda dan X aksen jarak bayangan.
loop juga untuk mengukur perbesaran bayangan yang dihasilkan loop. Terdapat dua besaran yang dipakai, yaitu yang pertama perbesaran linier dan perbesaran sudut. Pertama, perbesaran linier yaitu didefinisikan sebagai jarak bayangan dibagi dengan jarak benda, yaitu M sama dengan S aksen per S sama dengan H aksen per H. Jarak benda dapat dihitung dengan rumus S sama dengan 25F per 25 tambah F. Berikut tentang teropong. Teropong disebut juga teleskop, yaitu fungsinya untuk melihat benda yang sangat jauh. Jenis-jenis teropong. Yang pertama, teropong bias, dan yang kedua, teropong pantul. Jenis dari teropong bias yang pertama itu teropong bumi, yang kedua teropong panggung atau Galileo, yang ketiga teropong bintang atau teropong astronomi, yang keempat teropong prisma atau binokular. Berikut teropong bintang. Teropong bintang adanya lensa objektif dan lensa okuler, yaitu dengan persamaan FOB sama dengan FOK, di mana D sama dengan FOB tambah FOK, dengan rumus perbesaran yaitu MA sama dengan FOB per SOK. Sifat bayangannya yaitu maya diperbesar terbalik. Berikut teropong bumi. Teropong bumi untuk mata tidak berakomodasi, yaitu ada lensa objektif, lensa pembalik, dan lensa okuler. Di mana sifat bayangannya maya diperbesar tegak, dengan rumus perbesaran yaitu MA sama dengan FOB per SOK.
Yang berikut teropong prisma. Teropong prisma disebut juga teropong binokuler. Atau untuk memperpendek teropong, lensa pembalik diganti dengan 2 prisma sama kaki yang akan memantulkan bayangan secara sempurna. Bayangan akhir tegak maya diperbesar. Yang terakhir teropong panggung dan teropong Galilean, yaitu ada lensa objektif, lensa okuler dengan persamaan FOB sama dengan FOK dan D sama dengan FOB tambah FOK, yaitu dengan animasi di atas seperti sinar datang sejajar dari lensa objektif membentuk bayangan tepat di fokusnya sehingga benda maya lensa okuler. Dan yang kedua, sinar sejajar yang kedua dari lensa okuler menuju mata yang bersifat tegak dengan rumus perbesaran, yaitu MA sama dengan FOB per S. Yang berikut teropong pantul, yaitu cermin cekung sebagai objektif. Ada cermin datar atau FOB dan lensa okuler, yaitu menggunakan cermin cekung besar yang berfungsi sebagai pemantul cahaya dengan alasan: yang pertama, cermin mudah dibuat dibandingkan lensa. Yang kedua, cermin tidak mengalami aberasi. Yang ketiga, cermin lebih ringan daripada lensa. Demikianlah hasil presentasi kami tentang alat optik. Sekian dari presentasi kami.
presentasi dari rekan saya Rifki Rambuno-Dijaki tadi mengakhiri materi tentang alat-alat optik. Semoga materi kami ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi bahan referensi untuk mendalami tentang alat-alat optik. Sekian dari kami, semoga bermanfaat.